Udara segar masuk ke kepala. Di meja ada buku bersandar, seperti ajak aku berpetualang. Ayo menulis dan membaca sama-sama. Hey, kita lukis dunia dengan kata-kata. Setiap huruf bisa jadi cerita. Ayo menulis dan membaca. Gembira. Pensil kecil menari di kertas. Titik koma jalan berbaris rapi. Halaman-halaman jadi sahabat. Pagi cerah buka jendela. Udara segar masuk ke kepala. Di meja ada buku bersandar, seperti ajak aku berpetualang. Ayo menulis dan membaca sama-sama. Hey, kita lukis dunia. Kabupaten Selatan 01 di Purong Jatun SPD. Yang saya hormati para narasumber dari garasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Kabupaten Selatan 01, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembuatan Big-book menggunakan Canva dalam rangka mengoptimalisasikan pembelajaran literasi kelas awal. Beri tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Hengki. Izinkan saya membawakan acara. Sebelumnya nanti saya akan membacakan susunan acaranya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa hadir, dan semoga salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya kita bisa berkumpul tidak hanya di dunia, insya Allah kita juga bisa berkumpul di akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yaitu kegiatan akan kita buka, dan alhamdulillah mari sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian nanti ada sambutan dari Ketua Garasi yang mana diwakilkan oleh Ibu Rismawati. Kemudian nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini Ibu Darom Jatun SPD. Dan insya Allah nanti juga akan diisi oleh pengawas kita, yaitu Ibu Agustina Kurniati MPD, serta nanti akan kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hayat SPD. Kegiatan inti untuk hari ini yaitu nanti akan ada kegiatan micro teaching yang akan diisi oleh teman kami yaitu Bu Lucy Apriani. Berikutnya akan ada kegiatan teori tentang Big-book yang akan diisi oleh Ibu Oni SPD. Berikutnya yaitu tentang pengenalan praktek Canva dan penugasan Big-book yang akan diisi oleh Irma Yulianti. Berikut susunan acara yang sudah sampaikan. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Garasi yang diwakili oleh Ibu Rismawati. Kepada beliau dipersilakan. Oh iya, maaf. Menyanyikan Indonesia itu, Masya Allah. Maaf. Mari sama-sama teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hayati. Kepada beliau dipersilakan. Para hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia.
Ibu Wakil Kepala Sekolah RBS 01 maupun RBS 03 dan tentu saja yang membanggakan para rekan-rekan garasi, salah satu komdo yang ada di Sudi GU2 yang hari ini berkenan untuk jadi bagian dari kegiatan ini hadir sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Sedianya kami menyampaikan sambutan adalah Bapak Mandar Wibowo, beliau dari SDN Sukapura Kusan 5, merupakan ketua dari Kombel Garasi. Tapi karena ini beliau terhalang hadir, kemudian beberapa teman yang sedianya juga masuk sebagai list undangan narasumber itu masih ada aktivitas di sekolahnya. Maka kalau kita lihat masih ada beberapa bangku yang belum terisi, karena teman-teman masih punya aktivitas di sekolah. Insya Allah kalau peluang waktunya ada akan hadir bersama kita. Kalaupun tertunda, semoga dengan yang hadir hari ini dari Kombel Garasi itu cukup representatif sehingga kegiatan ini bisa tetap berjalan dengan baik, insya Allah. Teman-teman yang saya cintai, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kombel Garasi Gerakan, Gerakan Aksi, kemudian yang istilahnya yang menjadi sana. Ada kalau bicara Jakarta Utara kan identik dengan garasi ya. Jadi kalau teman-teman sempat main ke RSUD Tanjung Priuk, itu mereka punya programnya Tronton. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang baru masuk itu daftarnya melalui program Tronton gitu. Itu kita foto-foto terus kita share di grup komunitas ini hasil iklan BPSDM. Karena kalau iklan BPSDM kita memang diberikan membuat program dengan akronim tertentu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan kerjasama RBS 01 Bu Haji terkait program ini. Kita rencanakan sejak tahun lalu. Yang kedua ini non budgeter. Yang ketiga ini adalah pemenuhan kebutuhan kita. Bapak Ibu sekedar mengingatkan bahwa pertama akreditasi kita akan habis di 2027, maka akhir 2027 kita mulai mendaftar kembali untuk mendapat jadwal secepatnya di 2028, bisa jauh lebih dari itu. Salah satu poin yang krusial tagihan bukti akreditasi adalah produk guru selama 3 tahun ke belakang. Kalau akreditasi kita di 2028, maka tagihan itu muncul dari sejak 25, 26, 27. Alhamdulillah banyak dari kita yang rajin bikin video pembelajaran saat PPG. Ya, selepas PPG kita pensiun ya. Nah, jadi gimana teman-teman bisa punya produk di 2026 ini? Salah satunya adalah melalui pelatihan Big Book. Nanti bisa bentuk fisik bukunya, bisa bentuk digital. Kalau teman-teman kemarin berkesempatan mengikuti sosialisasi tentang pembatasan pemanfaatan gawai di lingkungan satuan pendidikan, maka ada pesan penting dari Bu Nahdiana bahwa kita akan banyak kembali ke buku fisik. Nah, yang jadi beberapa negara maju di luar negeri itu sudah meninggalkan gadget secara penuh. Kita regulasinya baru dibatasi. Yang pertama kebutuhan kita akreditasi, kedua pemenuhan buku fisik, yang ketiga insya Allah sekolah kita salah satu yang diusulkan untuk ikut lomba perpustakaan di 2026 ini. Maka produk Bapak Ibu merupakan salah satu poin penting yang akan menambah bobot penilaian saat nanti lomba berlangsung. Jadi saya berharap bahwa hal-hal yang tadi saya sampaikan bisa memicu dan memacu semangat Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini dan membuat produknya sampai jadi. Dan salah satu yang urgen lain adalah produk ini bisa Bapak Ibu gunakan saat supervisi kelas. Makanya jika kemarin ngobrol sama tim kelas 1, bisa nggak Bu kita satu kelas itu satu angkatan yang kelas 1A, 1B, 1C, 1C, bisa boleh.
Cuma sayang, kalau misalnya bisa produksi 4 buku, maka kan masing-masing bisa ambil dari materi yang berbeda. Pengelolaan kinerja tahun ini bisa pakai produknya fisika, tahun depan bisa pakai produk suci, tahun lusa bisa pakai produknya bume, tahun berikutnya bisa pakai produknya ujian. Jadi teman-teman sangat terbantu saat supervisi kelas, tidak lagi perlu mencari materi yang kaya dan sesuai dengan RPP kita. Karena saat kita memutuskan nanti akan membuat produk bukunya seperti apa, tentu saja kita membayangkan kondisi kelas kita dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas kita. Nah, jadi kehadiran Minggu ini saya yakin akan sangat membantu pembelajaran kita di sekolah maupun menguat dari beragam kebutuhan seperti lomba perpustakaan maupun tagihan saat akreditasi nanti. Ya, semoga teman-teman bisa tetap bersemangat dan fokus di kegiatan ini sampai akhir. Dan diharapkan meskipun pelatihannya berlangsung dalam waktu 1-2 jam, tapi tagihannya tidak selesai sampai hari ini saja. Sekali lagi selamat berkegiatan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa sambutan dari Bunda Rismawati. Semoga memotivasi para guru-guru di sini untuk meningkatkan ya kreativitasnya, meningkatkan mutu sekolahnya demi penilaian kelak akreditasi. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Ibunda Rofiatul SPD. Kepada beliau dipersilakan. Nanti sekaligus membuka aja ya Ibu ini ya. Sekaligus membuka kegiatan sama habis itu baru doa ya. Oh gitu, berarti nggak jadi pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Yang saya hormati Ibu Risma Sitorus dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Aula SDN Rawabadak Selatan 01 dalam rangka mengikuti pelaksanaan workshop pembuatan Dikbud. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat yang mengikutinya. Semoga nanti kita dapat syafaatnya. Bapak Ibu, alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Acara ini terselenggara berkat inisiasi Ibu Risma Sitorus sehingga alhamdulillah semoga nanti berjalan lancar. Ada salam juga dari Ibu Pengawas yang tadinya berkenan hadir dalam mengarahkan dan membuka, tetapi karena beliau masih di Jakarta Timur, hari ini nanti insya Allah beliau memberikan arahan dan menutup acara. Kemudian Bapak Ibu, semoga kegiatan ini satu kegiatan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risma mempunyai beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan pembelajaran di SDN Rawabadak Selatan 01, menyiapkan akreditasi
akreditasi yang di 2027 nanti, kalau saya sih berharap dapat perpanjangan otomatis, Bu Risma. Amin. Kemudian juga untuk mempersiapkan lomba perpustakaan di SDN Rawabadak Selatan 01. Saya berharap semoga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tercapai, bermanfaat dan tentu juga sangat bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Saya berharap semua mengikuti dengan semangat fokus, apapun hasilnya mudah-mudahan itu merupakan hasil maksimal kita ya Bapak Ibu ya, dan juga tanda syukur kita bekerja dengan maksimal. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita ini guru, apapun yang kita lakukan menjadi contoh buat anak-anak kita, digugu dan ditiru. Kalau kita semangat, mudah-mudahan juga anak-anak kita juga semangat. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda untuk sambutannya yang luar biasa. Semoga motivasi dari Bunda untuk para guru-guru RPS 01 menjadikan guru-guru semakin semangat dan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Berhubung Ibu pengawas belum hadir, diharap Bunda bisa membuka kegiatan hari ini untuk memulai pembukaan. Ya, dan nanti akan disambut dengan dilanjut dengan doa yang akan dibacakan oleh Pak Nur Hayat SPD. Kepada beliau dipersilakan. Kita nanti baru dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara workshop pembuatan big book di SDN Rawabadak Selatan 01 oleh Kombel Garasi. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah ya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sesuai harapan. Dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan dan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Nur Hayat SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Risma wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Semoga kegiatan hari ini diniatkan, diselenggarakan dengan ibadah kepada Allah. Karena kita sebagai Muslim, khususnya namanya adalah istilah wajib untuk diilmu. Ilmu itu sangat luas. Baiknya ilmu itu tidak boleh dipendam, harus lebih baik dibagikan. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya meminta
Ini lihat gambarnya, nak. Coba lihat. Itu namanya apa? Iya. Ini namanya Milo teman kita. Milo bersih-bersih karena Milo terkena kuman di bagian hidungnya. Dia main banjir-banjiran. Iya sih, banjir-banjiran. Senang lagi pusing. Akhirnya Milo kena penyakit yang namanya flu. Iya, ada di dalam hidungnya. Bapak Ibu di kelasnya kan belum tentu normal semua ya. Artinya, apalagi kelas 1 ya Bapak Ibu. Kelas 1 kelas 2 itu biasanya banyak yang tidak bisa membaca, bahkan ada anak yang membutuhkan khusus. Karena biasa di atas ya. Khusus. Nah, dengan mengaktifkan buku ini, mereka juga bisa paham gitu. Meskipun mereka tidak bisa membaca dan mengerti apanya dari gambar aja ini sudah tahu, oh kalau itu rumahnya ada di hidung gitu. Jadi anak-anak kita yang khusus juga mendapatkan kebutuhannya gitu ya. Jangan kita cuekin ya. Seperti tadi Mila ya kan, Mila itu emang hebat loh. Dia dilasari. Oke ya. Iya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bukan tidur sini. Iya, kenapa dia tidur ya, Nur? Karena dia sudah ya loh. Dia pintar. Ada buka lagi. Nah, kalau ada teman kita yang sakit atau diri kita yang sakit, harus bagaimana ya? Pintar baik. Dikasih apa? Dikasih tahu yang dulu. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Tina. Tina. Di belakang terus ajak Bu Irma, ajak Teteh, foto rame-rame di belakang Bu Lucy. Di belakang terus foto dari sana. Ajak Bu Lucy. Sama Bu Irma. Kalau sakit tuh kan banyak gaya gitu. Gak bisa tidur kadang kan. Ngerasain sakitnya ya kan. Oke, yuk. Nah sekarang kita akan membaca dari suku kata. Tadi apa yang di awal Ibu bilang? Ini kan kita. Bu Heni. Dari huruf K. Tadi kan bukan, berarti bukan hurufnya cuma K. Coba sebutkan K. Ya. Pada K dibaca apa ya? K dengan dibaca
Mendadak bego. Berarti yang fokus di atas. Iya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menjadi anak saya untuk sore lagi. Terima kasih Bapak Ibu, yang luar biasa. Terima kasih. Masya Allah, saya itu buat semua. Apalagi tadi mohon maaf ya ada ibu angka ya, saya belum sebutkan. Masya Allah, dan kasih bina-bina maka yang saya hadir hari ini untuk berpartisipasi pada kegiatan di provinsi hari ini. Baik, karena harinya semakin siang, kita akan kembali dulu untuk mengikuti sesi berikutnya dan akan Bapak dan Ibu kembali ke tempat. Media itu adalah berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Jadi Big-Book ini salah satu media perantara bagaimana kita mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Sedangkan media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim, komunikator atau sumber kepada penerima komunikat atau audien. Lanjut. Nah, apa itu pembelajaran? Mungkin kita sudah pernah tahu ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan itu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi ada proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi bisa kita simpulkan media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar yang berguna untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, di sini ada macam-macam media pembelajaran. Ada visual, audiovisual atau audiovisual ya sekaligus. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas tentang Big
Books. Big Book di sini buku bacaan yang memiliki ukuran tulisan dan gambar yang besar. Nah, karena dari namanya aja sudah Big Book ya, Big Book beragam, bisa beragam. Ada yang ukuran A5, ada A4, ada A3 atau seukuran koran. Ukuran Big Book harus mempertimbangkan segi keterbacaan seluruh siswa di kelas. Nah, ini ada contoh dari Big Book yang sudah dibuat ya. Ciri-ciri dari Big Book itu sendiri, ceritanya singkat ya Bapak Ibu, paling 8 sampai 15 halaman, tidak usah banyak-banyak karena ini kan untuk literasi kelas awal ya. Jadi ceritanya hendaknya tidak terlalu banyak ya. Seperti tadi kan Bu Lucy sudah mengajarkan bagaimana tuh untuk kelas awal, untuk kelas 1 ya, belajar membaca. Kalau bukunya sangat banyak tulisannya gitu, halamannya, itu anak-anak akan cepat bosan dan tidak tertarik ya. Oke, kemudian pola kalimatnya jelas. Tadi sudah dicontohkan ya, jelas baik dari suku katanya atau pelafalan bunyinya. Kemudian gambar memiliki makna. Tadi gambarnya tuh, gambar itu, jadi dengan gambar itu anak bisa berimajinasi, bisa critical thinkingnya itu termotivasi ya, terdorong gitu dari gambar tersebut gitu. Kemudian jenis ukuran hurufnya jelas dan terbaca. Kemudian jalan ceritanya mudah dipahami. Lanjut Irma. Nah, tujuan penggunaan media pembelajaran Big Book: 1. Memberi pengalaman membaca. 2. Membantu siswa untuk memahami buku, memberi peluang kepada guru, memberi contoh bacaan yang baik, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, kemudian menyediakan contoh teks yang baik, kemudian untuk digunakan oleh siswa, menggali informasi ya. Jadi tadi seperti yang sudah dicontohkan oleh rekan kami Bu Lucy, jadi ada interaksi antara murid dan guru ya. Jadi anak itu bukan hanya kalau kita membaca di depan murid itu bukan hanya kita yang membaca aja, tapi kita juga harus bisa membangkitkan imajinasi ya dan kreatif thinking siswa ya. Jadi anak diajak berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, apa itu keistimewaan media pembelajaran Big Book? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan membaca bersama-sama, tadi yang sudah disampaikan ya. Kemudian memungkinkan semua siswa melihat tulisan yang sama ketika guru membacakan tulisan. Tadi sudah dicontohkan ya dengan rekan kami, oleh rekan kami. Kemudian memungkinkan siswa bersama-sama dalam memberi makna pada setiap tulisan yang ada di dalam buku. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa yang lambat membaca untuk mengenali tulisan dengan bantuan guru dan teman-teman lain. Tadi ya ada yang gitu kan ya, ngejak susah banget sampai sama temennya didorong ya, ayo kamu bisa. Gitu. Itu merupakan motivasi ya. Kemudian yang berikutnya disukai oleh siswa. Kira-kira yang tadi dicontohkan Microchip tadi itu menarik siswa tidak? Menarik ya. Jadi dengan buku yang besar gitu anak-anak pasti tertarik ya untuk apa sih yang ada di buku tersebut. Gitu. Kemudian timbul keberanian dan keyakinan. Nah, jadi dari situ berani untuk bertanya, berani mengeluarkan pendapat, berani untuk mencoba ya di sini. Jadi timbul keberanian dan keyakinan dalam diri siswa bahwa mereka sudah bisa membaca. Padahal kan ada juga anak yang masih belum lancar untuk membaca, tapi karena bersama-sama maka mereka akan merasa bahwa dirinya saya sudah bisa. Kemudian mengembangkan semua aspek kebahasaan,
dan dapat selingi percakapan yang relevan mengenai isi cerita bersama siswa sehingga topik bacaan semakin berkembang sesuai pengalaman dan imajinasi siswa. Penggunaan e-book, nah bisa dilakukan setiap hari. Biasanya kita ada literasi ya 15 menit sebelum belajar. Kemudian bisa juga dilakukan di akhir pertemuan ya, durasinya 10-20 menit. Bisa dibacakan di depan kelas atau di dalam kelompok ya, seperti tadi dalam kelompok-kelompok. Pemodelannya bukan hanya ditujukan pada bagaimana cara membaca, namun juga perlu diperhatikan bagaimana guru memegang buku yang baik. Nah, tadi sudah dicontohkan ya, memegang buku itu bukan hanya sekedar memegang buku ya, jadi ada etika bagaimana memegang buku ya, tadi mungkin seperti ini ya. Memegang buku itu seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini, kita begini posisinya. Kalau misalkan begini, kita jadi anak fokus ke sini. Ini juga merupakan sebuah penghargaan kita terhadap ilmu ya. Jadi jangan asal main buku, kalau kita suka dilipet apa gitu. Jadi buku itu kita anggap ya sebagai sumber ilmu. Jadi ya wajiblah kita merawatnya, selain kita sebagai penghargaan terhadap ilmu, kemudian bisa ini ya, bisa awet ya bukunya kalau kita menggunakannya dengan baik ya. Nah, baik, cara membuat buku bisa cara manual ya Bapak Ibu, bisa menggunakan aplikasi. Kalau manual udah pasti pakai tangan ya gitu, di gambar gitu. Nah, ini menggunakan aplikasi yang akan kita pelajari sekarang. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Canva ya, dari zaman kita COVID ya, udah mulai ya. Penyimpanan buku, nah disimpan juga harus dengan benar ya Bapak Ibu. Kalau bisa digantung gitu kan, kayak penjepit gitu, digantung-gantung di kayak baju ya. Nah, ya jemuran baju gitu terus dijepit digantung-gantung, itu lebih bagus kan seperti itu gitu. Nah, ini hasil karya teman-teman yang sudah bergabung dengan garasi. Nah, mungkin itu saja ya. Baik Bapak Ibu, untuk materi buku, pengenalan buku itu seperti apa, saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau tadi diawali dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun. Boleh cakepnya ya Bapak Ibu. Ke pasar induk membeli terasi, berangkatnya bersama pokiran. Pelatihan Big-Book dengan komunitas garasi, harapannya menambah mutu bagi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan sekali dong buat Bu Oni yang sudah menyampaikan teori tentang Big-Book-nya ya. Tadi sudah lihat mungkin sekilas gambar-gambar yang ada di di depan, dan ini ada beberapa contoh yang nanti teman bisa lihat. Ini adalah beberapa contoh karya dari teman-teman guru yang sudah mengikuti pelatihan di sekolah kemarin ya, yang lalu, yaitu dari Rawabada 03, lalu ada lagi dari beberapa sekolah. Nanti boleh dilihat ya sebagai contohnya. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, lalu seperti apa nanti hasilnya, akan disampaikan oleh teman kami. Kepada Bu Irma dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita masuk ke pembuatan big book menggunakan Canva, mendingan kita rileks sebentar ya. Bisa berdiri ibu-ibu? Bisa berdiri. Mungkin ibu-ibu ada yang udah pernah tahu ya ice breaking ini. Kalau saya tunjuk seperti ini, berarti Marina menari di atas menara. Ya, kita tahu ya. Kita coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya. Karena di sini ada bapak-bapak juga, nggak mungkin kan Marina menari sendiri. Jadi ditemani bapaknya. Marijo, ya kan? Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo. Sekarang bapak ibu yang menyanyi, saya cuma gerakin tangan ya. Ya, jadi Marina menari ya. Oke, baik, kita mulai. Mungkin Canva ini tidak asing ya buat kita semua. Kenapa kita menggunakan Canva? Karena di Canva itu banyak fitur-fitur yang tidak jago desain pun kita bisa template ya, menggunakan template kemudian kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fitur-fiturnya ada di sebelah kanan ya. Ada create itu untuk membuat baru, kemudian di bawahnya juga ada. Coba kita langsung aja ke create. Nah, karena big book ini menggunakan kertas A3 ya, maka kita menggunakan kertas A3 sebagai bahan kita untuk membuat big book. Kenapa harus A3? Kenapa tidak di presentasi? Karena di presentasi itu ukuran kertasnya lebih lebar ya. Nanti ketika kita akan cetak di kertas A3 itu nanti harus kita kecilkan ya, karena terlalu lebar sehingga nanti gambar yang dihasilkan akan panjang, tidak sesuai dengan ukuran A3. Nah, setelah kita buka A3, karena saya guru kelas 2 dan saya akan mencoba membuat big book mengenai hobiku, itu ada di Pendidikan Pancasila untuk semester ini
ya, itu mengenai hobi. Misalnya di buku itu ada si Ujang yang hobi bersepeda. Biasanya kalau bersepeda itu di mana? Apakah itu di jalanan atau di taman, bisa ya. Yang lebih safety mungkin di taman. Maka kita bisa mencari background yang ada di elemen. Nah, di elemen kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa cari search elemen itu sesuai dengan latar yang kita inginkan. Misalkan kita ingin anak, jangan gini aja, gambar itu ada contohnya. Gambar kita kasihkan gambar animasi, taman bermain misalkan di taman itu ada beberapa pohon, misalkan ada 2 atau 3 pohon yang terdiri dari yang terdapat beberapa pohon dan misalkan apa, kalau di taman ada apa lagi? Ada ayunan, prosotan aja ya, prosotan serta bunga-bunga. Ini contoh ya, serta bunga-bunga yang sedang bermekaran. Nah, kita generate, karena kita ingin menghasilkan gambar latar, maka kita generate image. Yang bawah, nah itu. Nah, kita tunggu. Nah, ternyata ada beberapa gambar yang dihasilkan. Kita tinggal pilih yang cocok, kira-kira yang mana. Yang mana boleh kita tempel di. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Terus, nah seperti itu. Ini taman bermain yang aman untuk sekolah, untuk bermain sepeda. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa manual. Kita bisa tempel beberapa gambar. Coba. Kita balik ke elemen, itunya dihapus dulu. Tadi yang kita setrika dihapus. Ke bawah. Nah, sebentar ya. Kita bisa cari juga di sini gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Bedanya kalau kita masukkan seperti tadi, bahasanya prompt ya. Prompt kita tidak bisa mengedit gambar. Jadi latarnya seperti ya udah gitu. Tidak bisa kita misalkan bunganya ini nggak sesuai nih, bunga di sini kita mau pindah ke sini misal.
itu nggak bisa karena itu udah gambar jadi. Tapi kalau kita tempel satu-satu, misalnya tamannya dulu, kemudian saya pengen ada langitnya nih, ada mataharinya sebelah kanan, sebelah kiri, itu bisa kita geser-geser seperti itu, ya. Coba buat gambarnya yang mana terserah bebas. Boleh. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Satu lagi, ketika kita membuat itu, usahakan kalaupun kita mau memberikan background, itu usahakan memberi warna yang nyaman untuk anak-anak. Yang jangan memberi warna-warna yang terlalu mencolok seperti itu. Kenapa? Supaya ya anak-anak juga nyaman ketika melihat, maka tidak terlalu silau, ya. Nah, jangan yang terlalu terang, nggak apa-apa yang itu. Apa yang biru boleh, hijau, tapi jangan yang itu terlalu terang. Boleh yang kuning tapi jangan terlalu yang terang, yang orange. Nah, yang orange sebelah, yang sebelahnya yang agak muda itu terlalu mencolok. Nah, gitu. Nah, kita pengen merubah supaya tidak terlalu terang banget, itu bisa di bagian color itu kan ada warna-warna. Nah, dari sini kita bisa sesuaikan warnanya yang mana ya maunya. Oh, ini lebih redup, ini terlalu gelap. Nah, ini lebih enak nih, nggak terlalu silau, nggak terlalu gelap, ya kan? Itu boleh diatur dari sini ya, pengaturan warnanya. Ya. Kemudian kita buat tadi, kita kan ceritanya ada anak yang hobi bersepeda, maka kita bisa menambahkan anak yang sedang naik sepeda. Kita cari lagi anak yang sedang naik sepeda, boleh. Supaya gambarnya lebih kartunis, intinya animasi, kita tambahin aja animasi anak yang sedang naik sepeda. Generate. Ya, ada. Kalau enggak, kita cari secara manual. Iya, secara manual cari di grafik ya. Grafik, kemudian cari gambar anak yang sedang naik sepeda. Kalau di sini kita tidak menampilkan backgroundnya ya, kalau kita di grafik. Tapi kalau tadi muncul backgroundnya. Sekarang kita tinggal pilih kira-kira mana yang sesuai dengan materi yang akan kita buat.
di situ. Kalau sesuai dengan prompt yang kita buat awalnya, itu kita tidak bisa merubah-rubah posisi anak yang bermain sepeda. Misalkan ketika kita buat prompt-nya ada anak yang main sepeda, begitu dia ada di sini, dia nggak tetap di sini. Tapi kalau kita tambahkan gambar seperti ini, kayaknya nggak sesuai nih di sini. Harusnya dia agak mundur atau dia harusnya agak di sebelah sini. Ini bisa kita rubah-rubah. Itu kalau secara manual kita menggunakan prompt yang tadi seperti yang dicontohkan. Ya boleh, misalkan dia agak miring. Ya boleh. Nah, itu untuk gambarnya, contoh ya. Kemudian kita akan menambahkan tulisannya. Tulisannya itu tadi seperti yang dibilang Bu Oni, bahwa tulisan di dalam big book itu tidak boleh terlalu panjang, ya enggak? Jangan sampai tulisan menghabiskan layar buku kita gitu. Jadi tulisannya sedikit tapi nanti kita bisa explore pengetahuan anak mengenai gambar tersebut. Kita kasih contoh buat ini. Kita bisa menambahkan teks ya, teks. Nah, misalkan siapa namanya nih si anaknya? Si Ujang misalkan. Si Ujang ya boleh. Si Ujang, jangan ya, pakai biasa aja. Si Ujang apa? Senang naik sepeda. Senang naik sepeda. Nah, mungkin kan tulisannya seperti itu, ya kan? Kita bisa menyesuaikan apakah hurufnya yang akan kita ganti disesuaikan, tulisannya, fontnya, atau misalkan margin kan fontnya jenis ukurannya ya. Apakah dia terlalu rapat atau terlalu mepet? Dengan cara pertama kita ganti dulu nih tulisannya, biasanya yang menarik. Karena ini buku cerita, cari tulisan-tulisan yang unik-unik aja, jangan seperti buku buku paket ya. Jadi ini cari tulisan yang unik-unik. Itu juga nggak apa-apa, tinggal warnanya diganti. Warnanya ganti dari, nah itu kita cari warna yang sesuai. Oke, bebas coba disesuaikan. Biru coba. Ya, atau ada efek. Kita bisa menggunakan efek. Boleh yang mana? Nah, itu supaya tulisannya lebih jelas. Boleh. Ya, atau tulisannya apakah sudah cukup? Sudah cukup sesuai? Apakah ini kurang? Kita bisa menambahkan ukuran dari fontnya. Nah, itu dari situ. Kalau kurang berarti kita klik tanda minus. Kalau kurang besar kita ada plusnya. Nah, dia tinggal sesuaikan kira-kira tulisannya di mana ya yang pas. Boleh di atas. Dalam awan di atas aja. Kalau di bawah berarti sepeda si Ujangnya digeser agak atas. Nah,
tulisannya terlalu mepet, kita bisa ganti, kita bisa edit dengan cara klik di teks, kemudian klik tanda T. Nah itu bisa kita, ya kita bisa sesuaikan. Kalau dia ada spasi dua baris, ya jadi jarak antar barisnya disesuaikan. Nah, ada yang mau ditambahkan elemennya? Kira-kira Tempat tulisannya bisa nggak? Tempat yang buat tulisan bisa disesuaikan. Dibentuk lengkung bisa. Coba untuk di efek, ya ada efek. Itu lurus. Nah ini modelnya misalkan, nah tapi kayaknya kurang. Nah itu kalau di tulisannya di atas. Kalau kita pengen tulisannya ke bawah, curve-nya berarti digeser ke sebelah kiri. Coba buat nih yang curve. Nah terus ke kiri terus. Kalau dia pengen, nah berarti dia nanti posisinya di bawah. Tuh, pertama kita bisa menggunakan teks secara manual atau balik ke teks, balik ke teks. Nah, terus ke bawah, terus ke ya. Nah, kita bisa cari model-model teks yang ada di situ, kombinasinya ya, apa variasi-variasi tulisannya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau masih percakapan berarti kita balik lagi ke elemen ya, balik ke elemen. Tapi biasanya untuk kelas awal 1, 2, 3 itu tidak disarankan menggunakan balon percakapan. Nanti kita tinggal pilih color, digeser yang grafik color itu cari kita mau nambahin apa di situ. Ya. Dan sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Sudah mahir membuat media dari Canva. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas untuk Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu membuat satu big book yang sesuai dengan kelas yang diampunya, ya, atau mapelnya. Misalkan guru agama berarti membuat big book mengenai agama, apakah itu cara berwudu, bisa ya, bisa dibuat seperti ini. Kemudian pelajarannya bebas. Terus kalau misalkan nanti ada satu rombel itu ada berapa rombel gitu, satu bisa tadi seperti yang Bu Risma bilang, bisa masing-masing, yang satu matematika, yang satu pendidikan Pancasila, yang satu bahasa. Jadi semua mapel itu terwakili seperti itu, ya. Dan sebisa mungkin selesai dalam waktu 1 minggu, ya, 1 minggu. Ya bisa ya, Bapak Ibu ya. Contohnya ada ya, di sini ada beberapa buku yang sudah
banyak-banyak, maksimal 10 lembar, maksimal 10 lembar. Ya. Ya. Judul dan isi 10 lembar. Seperti itu. Ya. Semuanya kalau bisa landscape aja. Ya, A3, kemudian kertasnya posisinya landscape. Ya, Bapak Ibu. Siap? Siap ya? Insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh? Boleh sih, yang penting dia tidak menciptakan bahwa itu seolah-olah menciptakan dia. Itu masalah ya, masalah. Karena di masalah itu yang saya tahu disarankan tidak menggunakan balon percakapan. Gitu. Ya, kalau di kelas tinggi boleh. Supaya lebih menarik aja. Jangan di kelas awal ya. Kalau di kelas awal usahakan ya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau sudah jelas mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang dulu untuk Ibu Krisna. Masya Allah, alhamdulillah. Di tengahnya dia sudah hadir Ibu pengawas, ya. Oh, masih jum. Jadi belum bisa masih jum. Oke, baik. Mengingat masih ada sebenarnya ya yang akan disampaikan oleh Ibu pengawas, yaitu berupa arahan dan sebagai penutup acara. Cuma karena Ibu pengawas masih sedang berjum, ya, jadi mungkin kita ya, baik, kita akan masih lanjutkan kegiatan hari ini ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kami, masih adakah yang ingin dipertanyakan? Ya, karena memang kegiatan hari ini diharapkan teman-teman sudah memahami setidaknya bagaimana step-step yang kita lakukan untuk membuat sebuah big book yang menarik, yang pastinya yang disampaikan oleh teman saya tadi bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu ukuran fontnya, lalu latar belakangnya, backgroundnya, lalu gambar-gambarnya, dan diharapkan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk anak mencari tahu, untuk anak membaca, untuk anak mengetahui apa sih sebenarnya buku tersebut isinya ya. Nah, ini juga ada salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh juga dari big book yang dibuat pada saat kegiatan yang lalu ya. Nah, ini yaitu belajar bersama tingkatkan prestasi, BESTI ya. Nah, di sini
Penggunaan pipung ini manfaatnya luar biasa ya, banyak sekali. Yang pastinya akan menarik perhatian dan membuat anak juga bisa lebih fokus ya, dia untuk memperhatikan guru, karena media yang disajikan merupakan media yang menarik, penuh warna dan tulisan-tulisan yang tidak biasa mereka temukan di dalam buku-bukunya. Baik, selanjutnya Pak, ada yang mau ditambahkan? Sudah selesai? Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya akan serahkan dulu kepada Bu Risma. Mungkin ada yang mau ditambahkan, kepada beliau dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, ini kan ada beberapa isu kegiatan. Ini adalah Pagi cerah buka jendela, udara segar masuk ke kepala. Di meja ada buku bersandar, seperti ajak aku berpetualang. Ayo menulis dan membaca sama-sama. Hey, kita lukis dunia dengan kata-kata. Setiap huruf bisa jadi cerita. Ayo menulis dan membaca. Gembira. Pensil kecil menari di kertas. Titik koma jalan berbaris rapi. Halaman-halaman jadi sahabat. Pagi cerah buka jendela, udara segar masuk ke kepala. Di meja ada buku bersama.